Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Sebenarnya bedanya frugal living ini apa sih bedanya dengan minimalis? Karena bisa dibilang keduanya ini hampir mirip gitu. Nah, di sini juga gue mengundang dua orang teman yang jadi speaker, ada Christopher dan Samuel. Dan mungkin kalau ada teman-teman di sini punya pengalaman, gue juga frugal living nih, gue juga minimalis gitu. Gue memari kondokan isi lemari gue gitu ya. Silahkan, feel free to share. Dan sekarang gue akan menyapa dulu salah dua pembicara kita, ada Samuel dan ada Chris. Halo Sam. Halo John, apa kabar? Kabar kok Sam? Thank you Udah for di having rumah? me. Di rumah dong. Oh, kirain masih di kantor. Oke, dan Kosem ini bisa dibilang, gue panggil Kosem aja ya, biar akrab gitu. Biar sama kayak netizen ya. Yoi. Kosem ini bisa dibilang dia itu salah satu penganut frugal living, gitu ya. Nah, boleh diceritain dikit gak, Sam? Kira-kira frugal living ini apa sih dan sebenarnya bedanya sama minimalis itu gimana sih? Oke, Hai semuanya, salam kenal. Thank you John dan Chris juga ya, salam kenal. Gua mungkin kalau dibilang frugal living juga masih belajar dan stumble upon-nya sebenarnya mungkin 2-3 tahun belakang. Jadi sebenarnya justru berawalnya bukan dari kalau minimalis kan lebih ke spiritualism gitu ya, lebih kayak kita gimana menemukan benda-benda dalam kehidupan kita yang paling membawa value gitu kan. Nah kalau frugal living, gue tuh justru stumble upon-nya ketika gue sedang menata keuangan gue. Jadi gue nonton satu video di ada content creator namanya Pak Dodi bicara investasi, Dodi Oh, Prayogo. betul, dari Prayogo. Dodi Prayogo. Dia sharing tentang pensiun dini gitu. Nah, Right. pensiun dini, nah, maksudnya gimana pensiun dini gitu? Kan kalau kita traditionally mikir pensiun ya umur 58, bahkan mungkin lebih telat dari itu 60 something gitu ya, baru bisa pensiun. Nah, ternyata kalau kita mengatur keuangan kita dengan benar dan kita menjalani yang namanya frugal living ini, jadi tujuannya tuh sebenarnya bukan not so much about spiritualism ya. Kalau Marie Kondo Ya, kan kalau baca bukunya kan dia duduk di tengah-tengah rumah terus berterima kasih kepada rumahnya segala macam kan. Nah, betul. kalau frugal living, I think it's more about uh, ya udah mindful terhadap uang yang kita keluarkan gitu. Jadi frugal living pendekatannya kayaknya lebih ke situ dengan tujuan yaitu tadi pensiun dini tadi. Gitu mungkin singkatnya kali ya. Ini itu jadi sebenarnya bisa dibilang frugal living itu adalah jalan mencapai FIRE itu ya, yang financial independence Financial sama retire independence, early ya. retire early, bener. Right, right. Jadi bisa dibilang sebenarnya lo jadi lebih budget conscious ketika lo mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu gitu ya. Betul, betul. Jadi kalau gua mikirin gitu ya sebelum live malam ini contohnya gimana ya biar audiensnya gampang paham gitu. Gua kepikiran piring di rumah gitu. Oke. Piring piring makan gitu ya. Kalau seorang minimalis dia akan mungkin kan ada kan yang minimalis yang ekstrim dia piring makannya cuma satu terus sendok Betul. garpunya cuma sepasang di rumah gitu. Nah, mungkin Ya. dia tidak keberatan membeli piring dan sendok yang eh, harganya mahal mungkin dengan brand yang dia suka dengan desain yang dia sukai gitu. Jadi dia mungkin akan take time untuk berpikir kira-kira piring apa yang paling cocok dengan rumah gue dan dia akan beli satu piring itu dan dia akan cintai setengah mati gitu. Nah itu Oke. pendekatan minimalis. Tapi kalau seorang frugalis gitu, seorang yang hidup dengan frugal, oh eh, ada housewarming party nih gue baru ini actually kejadian ke kita gitu. Kita move in ke rumah yang sekarang ada temen kasih parcel isinya piring itu piring satu set ada piring 6 terus ada mangkok gitu ya. Em, Desainnya kita nggak suka terus it's not the prettiest plate in the world gitu ya. Tapi ada di rumah. Ya udah sebagai seorang frugalis kita melihat daripada gue beli lagi meskipun gue nggak suka-suka amat sama nih piring ya udah gue pakai deh sampai nanti mungkin pecah atau ada lagi yang ngasih atau mungkin gue ketemu yang lebih baik atau gimana gitu. Jadi lebih kayak
ya udah maksimalin apa yang ada dulu gitu. Kalau ada Ya gitu lagi sih yang ngasih mungkin. piring, ada yang ngasih piring Terima. lagi, kira-kira piring yang lama bakal lo buang nggak? Ya itu ntar aja mikirnya. Oke. That's a good that's a good insight. Jadi mungkin kalau misalnya gue rangkum sedikit, frugal living ini lebih mikirin di budgetnya ya. Jadi budget conscious. Mm-mm. Sedangkan minimalis lebih ke jumlah barangnya. Jadi kayak ya udah barangnya dikit aja, mau harganya mahal atau murah ya terserah. Tapi kan yang penting barangnya sedikit dan gue suka barang ini, gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Ibaratnya kalau ya tadi lo beli piring mungkin gue kayak beli baju kali ya. Jadi kayak oh gue suka banget nih ada satu baju gitu misalnya. Harganya misalnya 2 juta gitu. Tapi gue suka banget sama Mm. baju itu, ya udah gue akan beli baju itu tok gitu. Gue nggak perlu beli Betul. daripada gue beli baju banyak murah, mending gue beli baju satu yang gue suka mahal pun nggak masalah gitu ya. Jadi lebih ke jumlah barang. Sedangkan kalau seorang frugalis melihat ini kayak wah 2 juta lumayan ya, mending Mm. gue bisa cari yang lebih affordable, gue juga bisa dapat mungkin lebih banyak gitu ya sesuai keperluan gue. Mm-mm. Mm-mm. Right. Oke, gue mau ke Chris dulu. Chris, lo selama ini apakah lo menganut frugalis atau minimalis juga, Chris? Aduh, gue sebenarnya jujur eh, tidak tahu definisi sebenarnya ya dari Hmm. frugalis sampai tadi Kosem jelasin ya, gitu. Jadi, oh ya salam kenal juga ya Kosem. Salam Jadi, kenal, Chris. ya, gue itu mungkin karena situasi, jadi memaksa gue untuk quote on quote jadi minimalis kali ya, bisa dibilang seperti itu. Karena sejak gue kuliah kan gue anak perantauan ya, jadi hometown gue dari Pontianak, gue berangkat ke Jakarta untuk kuliah. Nah sejak saat itu gue tuh sering banget berpindah-pindah tempat. Nah jadi singkat cerita gue kuliahnya di Presiden dan kita di dormitory ya, jadi setahun sekali kita ada rotasi dorm. Habis itu kerja ke Jakarta, kemudian ngekos, kemudian akhirnya S2, itu juga akhirnya pindah lagi kan ke UK 2 tahun, kemudian pulang ke sini akhirnya baru menetap di rumah yang sekarang. Nah, jadi mungkin karena aku sering banget berpindah-pindah, jadi mindset di kepala jadinya nggak pengen menumpuk barang banyak begitu. Jadi kalau misalnya suatu saat harus pindah, aku bisa pack dengan mudah dan kemudian pindah begitu. Gitu sih. Right, right. Nah, ya Jadi jadi akhirnya fungsional memaksa. juga ya sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya situasi memaksa untuk minimalis. Jadi waktu itu pernah uh, udah selesai kan kuliahnya di Cikarang ya, udah lulus, kemudian kerja di Jakarta, terus ngekos pertama kali, aku tuh cuman bawa dus besar, cuman 2 biji. Dan pas sampai ke kosan, tante kosan sampai kaget, barang kamu cuman ini doang, gitu. Jadi karena harus berpindah-pindah ya, jadi akhirnya sekarang barang-barang aku juga terbatas begitu. Jadi ketika pengen nambah barang pun berpikir ini kalau bisa pindah praktis nggak ya mau kalau dibawa ke tempat yang baru misalnya kayak gitu sih. Ya, tapi kan sekarang sebenarnya lo sudah cukup settle ya, maksudnya lo sudah bekerja, tinggal juga, lo ada rumah sendiri sekarang gitu. Ya. Apakah itu jadi ke bawah atau sekarang kayak, wah ada rumah nih, gue isi terus isi, tiba-tiba udah, wah kok penuh juga ya barang gue gitu. Iya ya itu ada masanya sih Bang, apalagi pada saat pandemi menyerang ya. Gitu. Jadi uh, ada masa itu jadinya pengen numpuk barang begitu. Maksudnya karena alasan karena pandemi ya udahlah nggak apa-apa ngisi rumah karena rumah kan harus nyaman senyaman mungkin karena di rumah terus begitu. Nah, cuman akhirnya itu kayak berlangsung beberapa bulan sampai akhir berpikir balik lagi bahwa nggak bijak juga lah menumpuk barang banyak-banyak. Yang penting sesuai functionnya udah cukup gitu. Apalagi kan nanti sebenarnya aku pengennya bukan settle di Jakarta, tapi pengen settle di Bali. Nah, kemudian berpikir lagi kalau misalnya sampai banyak barang pun ini bisa dibawa ke Bali nggak kayak gitu. Jadi akhirnya balik lagi ke mindset yang semula gitu. Ketika pengen beli barang baru akhirnya jadi consider ini bisa dibawa ke Bali apa enggak gitu. Right, right. Mungkin gue mau menambahkan ya dari sudut pandang gue. Jadi nyokap gue, nyokap gue tuh kayak kalau ngeliat minimalis tuh wah bakal dimusuhin kayak. Jadi nyokap gue ini termasuk orang yang suka menyimpan barang. Dan saking disimpannya gue yakin kayak diary gue pas SD gue yakin masih ada di rumah gue di Bandung gitu ya. Kalau mau dicari itu pasti masih ada di situ. Sampai kayak kaset-kaset lama pun masih ada gitu ya. Buku komik gue juga masih ada, masih disimpan.
Dan bahkan sepatu aja gitu, sepatu udah butut juga udah nggak pernah gue pakai, masih disimpan. Dan itu kan ketika gue bilang ini kenapa nggak dibuang aja atau dikasih orang atau disumbangin atau apalah, dia selalu kayak ya ntar aja lah, gampang gitu. Tapi berapa tahun kemudian barangnya pun pasti masih ada di situ. Nah, sampai gue sendiri pernah sampai kayak berantem sama nyokap gue kayak ini barang keluarin lah, karena menurut gue rumah gue di Bandung itu cukup kecil dan juga jadinya penuh banget gitu, sampai pusing liatnya gitu ya. Tapi mungkin juga di satu sisi nyokap gue itu juga mengajarkan gue untuk ya kayak kalau ada barang ya udah kayak simpen aja terus, jadi kayak lo pakai terus sampai habis. Tapi jadinya kan seiring waktu misalnya barangnya rusak juga yaudah, atau misalnya nggak dipakai lagi ya udah ditaruh aja gitu, nggak dibuang-buang gitu. Nah, jadi gue pun mungkin secara tidak sadar terbiasa kayak yaudah nyimpen barang, terus barang rumah jadi banyak. Dan ketika gue tinggal sendiri, gue tinggal di apartemen gitu, gue jadi merasa wah gila, apartemen gue sebenarnya penuh banget ya jadinya gitu. Dan kemudian gue membaca Marie Kondo gitu kan, Marie Kondo. Dan menariknya Marie Kondo ini mungkin tadi nambahin kata Sam, dia nggak cuma minimalis, nggak cuma kayak oke, lo buang barang gitu ya, lo buang barang, bikin barang lo jadi lebih sedikit, pakailah barang yang sering lo pakai aja, nggak cuma situ. Tapi dia juga ada apa ya, mungkin dari Jepang kan Shinto ya, mereka percaya bahwa setiap barang itu memiliki soul, memiliki jiwa gitu ya. Dan ketika misalnya barangnya sudah kita pakai gitu ya, kita berterima kasih kepada soul tersebut gitu misalnya. Dan ketika misalnya kita nggak pakai lagi nih, ya udah kita berterima kasih dan biarlah barang itu kemudian melanjutkan perjalanannya gitu ya, mau itu di orang lain yang mungkin jauh lebih berguna di mereka daripada di kita gitu. Jadi benar itu tadi nggak cuma soal jumlah barang, tapi juga kayaknya menyentuh spiritualisme, di mana kita berterima kasih kepada barang tersebut, dan kita juga jadi lebih fokus ke barang-barang yang memang yang sering kita gunakan dan sangat spark joy gitu. Bisa jadi ini ke tiap orang beda-beda, ya kan? Bukan berarti kayak misalnya lo punya buku banyak, bukunya dibuang gitu. Ya bisa jadi kalau misalnya bukunya nggak lo baca. Kalau misalnya ada satu buku yang lo baca udah selesai ya, udah tamat gitu kan. Dan biasanya kan orang kalau udah tamat ya udah bukunya ditaruh aja. Jadi kayak buat menu-menuhin lemari gitu. Tapi kalau misalnya lo megang buku itu lo tidak merasakan apa-apa atau lo nggak pengen baca lagi, sebenarnya kan lebih baik juga kalau bukunya disumbangkan, dioper biar orang lain baca gitu, biar buku itu terus melanjutkan fungsinya gitu ke orang lain, nggak cuma di kita gitu. Nah, di satu sisi juga kalau misalnya kita suka baca buku tersebut, kayak misalnya ada aja orang yang suka baca buku Harry Potter gitu ya, 7 buku setebal-tebal amat gitu. Ya simpanlah gitu. Dan ini berlaku ke apapun, mau sepatu, mau buku, mau misalnya lo suka masak, ada panci kesukaan lo ya silahkan gitu. Ini it can be applied to anything dan very personalized juga ke setiap orang berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Nah, balik lagi ke Sam. Kalau ngomongin frugal living ini Sam, gimana? Sudah berapa lama lo lakukan dan mulai kelihatan nggak ada impact-nya di kehidupan lo? Dan kira-kira membantu lo membantu lo dalam memutuskan oke, gue harus beli barang yang kayak gimana sih? Oke. Nah, tadi kan kita intronya kita bahas bahwa frugal living itu something more related towards budgeting sebenarnya ya. Dia lebih ke materialistis dibanding spiritualis gitu ya. Maksudnya kalau tadi Marie Kondo di sisi satu lagi, dan benar sih, gue tadi mau komen sedikit yang Joni bilang, orang Jepang Shintoism gitu ya. Gue pernah hidup di Jepang beberapa tahun, dan kalau beli barang bekas di Jepang itu saking bagusnya orang Jepang, saking sayang barangnya gitu orang Jepang. Kalau di sini kan beli elektronik, beli apa kan takut kan kalau beli bekas gitu ya, takut udah pernah kebanting lah bagaimana. Di sana tuh bahkan ada supermarket barang bekas. Jadi mulai dari CD-CD bekas, buku gitu ya, sampai bahkan alat camping tuh ada. Jadi lo mau beli tenda gitu yang benar-benar bisa buat tidur banyak orang gitu, ada dijual di situ dan kondisinya masih cakep banget meskipun itu barang bekas. So yeah, just a little comment on Japanese people.
untuk apa namanya frugal living sendiri tadi benefit ya, berarti benefit yang udah dirasakan. Gua tuh sama istri mungkin berangkat dari mindset dulu. Mindsetnya adalah gini, instead of kita berpikir kalau kita beli barang itu harganya berapa, misalkan mau beli sepatu harganya 1 juta gitu ya. Kita mikirnya kalau 1 juta tuh kan oke kalau dicicil 0% 6 kali ya nggak berasa lah, cuma 200-300 ribu sebulan gitu. Tapi gue baca satu buku yang nulis namanya Vicky Robin, judulnya Your Money or Your Life. Harta atau nyawa sebenarnya kan kalau terjemahin bahasa Indonesia ya. Dia bilang mengukurnya jangan jangan lihat nominal uangnya, tapi kamu lihat berapa lama kamu bekerja untuk bisa ngumpulin uang segitu. Tuh. Wah itu Setuju banget tuh. benar-benar. Jadi kita kan earning rate-nya beda-beda ya. Tiap orang tuh punya kecepatan mengumpulkan uang berbeda-beda gitu. Ada yang gaji masih single digit, fresh graduate, ada yang udah double digit, ada yang bahkan bisa triple digit sebulan. Jadi nilai uang 1 juta buat tiap orang tuh beda jam yang diperlukan untuk ngumpulin ya. Misalkan lo gajinya udah kita harian deh biar gampang deh langsung hitung harian gitu ya. Misalkan seseorang yang gaji yang dalam sehari dia bisa menghasilkan 1 juta, berarti dia harus kerja 1 hari untuk dapetin tuh sepatu. Tapi Ya. buat misalkan teman-teman yang oke gue harus seminggu dulu nih kerja baru ngumpulin 1 juta, nilai sepatu itu tuh sebenarnya beda gitu. Apa kehidupan jam-jam yang kita tukarkan untuk dapetin tuh sepatu itu nilainya berbeda-beda. Gitu. Jadi yang jelas jelas nggak ya kira-kira Ini ilustrasinya? kayak kayak workout gitu ya. Misalnya gini kan, gua makan, Hmm. oh gua makan Indomie nih. Wah, ini setara dengan gua workout 1 jam gitu ya. Iya, bisa, bisa, benar-benar. Sama, John. Benar. Ya, mungkin ini juga bisa teman-teman lihat dari misalnya gaji gaji sebulan lah. Taruhlah sekarang Hmm, gajinya sekarang jam kerja sebulan tuh berapa sih? 160 jam ya, anggap aja 160 jam ya. mm-mm, Misalnya teman-teman gaji em, kerja gajinya 4 juta gitu. Nah, gue jadi mm-mm. bingung hitungannya. Jadi anggap aja misalnya 4 juta Kalau itu ngomongin angka setara susah dengan sih emang. betul betul. Anggap aja misalnya 4 juta sebulan itu setara dengan kamu kerja sejam itu menghasilkan 50 ribu. Anggap aja gitu ya. Gue nggak tahu hitung-hitungannya. Hmm, Nah, hmm. anggap aja setara dengan 50 ribu. Nah, bayangin kamu kerja 50 ribu berarti em, kira-kira 1 juta itu bisa dihasilkan dengan 20 jam bekerja gitu. Hmm. 20 jam bekerja kira-kira berapa lama tuh? 8 jam sehari. Ya 3-4 jam lah. 3 hari, Tiga sorry. empat 3 hari. hari bekerja. Mm-mm. 3 hari bekerja lah ya gitu. Nah, misalnya ada orang yang kayak sudah level senior gitu kan, yang oh dia gajinya mungkin berapa kali lipat gitu. Mungkin dia gajinya udah 40 juta. Sedangkan kamu tadi 4 juta. Nah, kalau 40 juta mungkin dia bisa menghasilkan sejuta itu dalam waktu 1 hari doang, bahkan kurang gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Tuh. Dan kenapa Itu. kenapa memangnya kita kita dengan apa ya melihat dari jumlah jam kerja itu berarti sebenarnya kita jadi mikir-mikir ya, oh kayak gue harus ngeffort segini ya buat dapet ini. Benar. Jadi si Vicky Robin ini di bukunya dia kontrasin, John, antara uang dan waktu. Kita sering berpikir bahwa resources yang paling berharga itu uang gitu kan. Padahal sebenarnya uang itu bisa dicari lagi dan akan ada musim-musim di mana kita bisa mengumpulkan uang lebih cepat. Tapi Ya. ada satu resource yang kita nggak bisa dapatkan lagi, yaitu waktu gitu. Nah itu benar-benar membuka pikiran gue banget bahwa iya ya, gue nggak boleh lama-lama bekerja untuk uang. Gue harus cepat-cepat tiba di titik di mana gue bisa membalikkan situasinya. Uang bekerja buat gue. Nah, uang bekerja buat gue ini mungkin konsep yang bingung gitu ya kalau dibayangkan sekilas gitu. Cuman ada teman-teman sebenarnya cara di mana kita bisa ya udah turn the table gitu. Kita berinvestasi, em, ya paling gampang mungkin reksadana indeks saham gitu ya, atau mungkin yang lebih gampang lagi belajar kecil-kecilan beli emas atau masukin deposito gitu. Jadi ya itulah akhirnya yang gua dan istri lakukan, di mana kebahagiaan kita itu our apa ya sesuatu yang seru yang kita tunggu-tunggu tiap bulan itu nggak lagi eh, sesuatu yang konsumtif kayak ada apa nih aku pengen beli itu, tapi kita actually duduk bareng tiap tanggal 25 habis gajian kan, terus kita punya Excel yang kita monitor bareng-bareng.
yang isinya adalah net worth kita, John. Jadi Right. jumlah investasi kita udah berapa nih tiap bulan gitu. Dan kita saat ini, puji Tuhan, ada di level di mana kita bisa saving at least 50% dari salary kita. Nice, Kalau nice. lagi tinggi sekali bisa 70 sampai 80%, tapi on average around 50 to 60% gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik lebih lanjut, aku suggest untuk baca lebih jauh tentang si FIRE ini dari blog seseorang yang namanya blognya namanya Mr. Money Mustache. Jadi Mr. biasa, money uang, mustache kumis. Dia software engineer di Amerika, umur 28, dia retire sama istrinya. em, dengan uang yang bahkan belum nyampe 1 juta dolar. Jadi kalau di Amerika tuh, kalau di Indonesia mungkin 5M gitu ya. Kalau udah punya Ya. 5M udah boleh retire katanya gitu. Nah, kalau di Amerika angka rule of thumb itu 1M. Dia bahkan belum punya 1M pada saat dia retire. Tapi karena dia saking hematnya, dia saking frugalnya, dia kemana-mana naik sepeda, terus orangnya juga DIY gitu ya. Kalau Johnny kan pesan furniture kan dari mana, John? Jepara ya. Kalau dia bikin sendiri, Betul. John. Oh, no. Wow. Kalau dia bikin sendiri, dan actually dia akhirnya bikin bikin apa, punya perusahaan interior gitulah. Dia punya tukang segala macam. Nah, jadi dia balik lagi, cerita dia adalah si namanya Pete ya. Si Peter ini dia retire umur 28, sampai sekarang itu masih masih baik-baik saja gitu. Udah 10 tahun lebih di retire harusnya. Dan dia pada saat retire bahkan tidak punya 1 miliar dolar gitu. Nah, jadi konsep si Fire ini ya, blognya si Pete ini it's a good place to start kalau buat teman-teman yang penasaran pengen baca-baca. Memang dalam bahasa Inggris, tapi aku menyarankan sih baca gitu ya. Karena akhirnya yang menjadikan aku suka banget sama Fire konsep ini adalah karena ini doable oleh semua orang, karena standard of living tiap orang beda-beda, dan angka pensiun, angka financial independence yang bisa dicapai oleh tiap orang juga nggak harus sama gitu. Nggak harus kita harus sama-sama punya 5M baru bisa retire. Tergantung, kalau teman-teman bisa tekan gaya hidup, sebenarnya mungkin bisa jadi 3M atau 2M udah cukup gitu. Betul, Sementara betul. itu kalau seseorang boros gitu ya, atau gaya hidupnya tinggi sekali, bahkan bisa-bisa 10M, 20M belum cukup. Jadi it really comes down Ya, to our lifestyle. Nah, mungkin gue ya. stop dulu di situ. Mm-mm. Oke. Benar sih. Kalau misalnya taruhlah kita punya 300 juta ya misalnya. 300 Mm-mm. juta ya kalau kita biaya hidup mungkin 30 juta sebulan ya itu setahun juga habis. Tapi kalau Bener, misalnya biaya hidup cuma 3 juta sebulan, 300 juta itu wow bener. bisa buat lama banget. 100 bulan Mm-mm. berapa tuh? Ya hampir 10 tahun mungkin gitu. Bener, bener. Gampangnya gitu, bener. Mm-mm. Right, right, right. Menarik banget. Jadi sebenarnya gue rangkum sedikit untuk frugal living ini nggak cuma soal belanjanya ya, tapi sebenarnya yang tadi ada tujuannya yaitu lo Betul, pengen pensiun lebih cepat biar lo bisa menikmati waktu. Tujuan utamanya adalah waktu dan untuk itu kayak lo berusaha betul, menekan biaya hidup juga gitu ya, mengatur pengeluaran, investasi segala macam biar lo bisa lebih cepat mencapai financial independence dan retire early itu. ya, ya. Nice. Nice. Dan buat teman-teman juga, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya atau misalnya kayak pengen sharing juga tentang frugal living atau minimalis, silahkan aja. Dan mungkin nanti gue juga akan randomly pick orang-orang di sini, nggak apa-apa. Gue tanya-tanya aja kok, ajak ngobrol, nggak usah takut ya. Gue akan ke Chris dulu. Chris, tadi menarik ketika lo bilang lo mau pindah ke Bali, Chris. Ya, Itu kira-kira kenapa, Chris? pertimbangan pertama sebenarnya gue merasa ketika di Bali, pace kehidupan gue merasa jauh lebih lambat dan lebih santai ya gitu. Jadi secara mental gue juga jadi lebih bisa menikmati kehidupan secara keseluruhan. Itu yang alasan pertama sih. Alasan kedua karena kualitas udara sih. Karena kita tahu bahwa Jakarta parah banget, dan setiap kali gue pulang dari luar kota, kayak kemarin gue baru balik, dada gue pasti sesak beberapa hari setelah gue pulang gitu, kayak penyesuaian lagi. Dan setiap kali gue sesak dan gue cek kualitas udara, biasanya pasti lagi parah-parahnya gitu di Jakarta. Sedangkan Oh, right. di Bali kualitas udaranya jauh lebih bersih sih. Jadi kalau misalnya mau olahraga outdoor segala macam itu jauh lebih enak. Kemudian
kayak bisa connect ke alam lebih gampang sih kalau di Bali Ya, ya. Maksudnya mau ke pantai, ke hutan, terus itu dekat lah gitu, ke air terjun dan lain-lain bisa langsung eh, pergi gitu. Sedangkan di Jakarta kan lebih susah lah kalau bisa dibandingkan right. dengan di Bali. Gitu sih, Bang. Yang pengen gue tanyakan sebenarnya lebih ke apakah sebenarnya jangan-jangan lo menganut frugal living juga ya, lo pengen kayak oke gue pengen pensiun lebih cepat gitu, gue pengen tinggal di Bali dan nikmati hidup aja. Kayak kalau itu Apakah sih ada pertimbangan kayaknya itu? cita-cita semua orang ya. Hmm. Bisa pensiun lebih dini gitu. Pastinya ada perencanaan ke arah sana begitu. Uh, Mungkin kalau misalnya ngomongin soal frugal living ya mungkin secara tidak sadar gue juga melakukan itu sih tentang tadi Kosem udah jelasin dengan sangat baik juga sih menurut gue begitu. Dan kita pasti ada budgeting ketika membeli suatu barang, pasti ada pertimbangannya juga. Dan kemudian tadi bagus banget sih penjelasan soal bagaimana setiap orang itu rate-nya beda-beda begitu. 1 juta buat gue belum tentu sama seperti 1 juta buat orang lain gitu. Dan kadang nilai itu yang nggak pernah diperhatiin orang begitu. Misalnya kayak iPhone 13 baru keluar gitu, ya udah main ganti aja gitu, tapi tidak pernah memikirkan impact ke depannya gitu. Nah, tapi dengan ada mindset yang tadi Kosem udah jelasin, kita jadinya langsung bisa mempertimbangkan lebih matang sih. Dengan misalnya gue keluarin berapa sih iPhone 13 sekarang misalnya ya let's say 19 juta yang paling tinggi misalnya. 19 juta ini gue habisin berapa lama untuk bisa gain ini begitu. Apakah dia akan memberikan balik nilai itu ke gua secara misalnya bisa bantu gua melakukan bisnis dan lain-lain. Nah, itu yang harus dipikirkan juga. Kalau misalnya jawabannya iya, ya why not begitu. Tapi kalau misalnya enggak, berarti harus dipikirkan kembali kenapa kita mau membeli iPhone 13 misal seperti itu. Jadi udah cukup sangat baik sih penjelasannya tadi. Right, right. Lo sendiri ada kepikiran nggak misalnya nanti, oke, gue mau bikin rumah yang seperti apa, akan kayak minimalis atau lo mau lebih lively atau gimana? Ya, gua kalau bisa dibilang memang kalau secara desain memang ke arah minimalis sih begitu. Karena gue mungkin kebanyakan nonton ini ya. Jadi gue langganan kabel TV ada namanya SGTV. Jadi itu isinya tentang renov rumah semua begitu. Dan gue hampir tiap hari sih itu tontonan gue kalau lagi makan malam sama makan siang gitu. Dan gue jadi terpengaruh banyak sekali desain-desain di luar gitu. Bagaimana desain minimalis yang bersih, clean line begitu. Jadi apa ya daripada yang misalnya dari kayu yang lebih bisa punya karakter. Nah, gue nggak ke sana. Jadi memang arah gue lebih ke minimalis sih gitu. Jadi lebih memberi rasa simple aja sih kayak gitu. Right, right. Ya memang kayaknya lebih apa ya, lebih tenang juga ya jadinya ketika lo punya lebih banyak negative space kali ya buat lo Iya, apa tenang merenung dan juga nggak ngurusin banyakan barang. iya benar. Tadi gue juga mau komen yang soal hoarder itu sih Bang. Jadi istilahnya hoarder kan. Jadi Hmm. itu juga banyak sekali reality show di US tentang hoarder. Gimana orang-orang benar-benar secara psikologi dia tidak bisa mengontrol dirinya untuk membuang barang. Jadi akhirnya dia cuma bisa numpuk sampai akhirnya tidak punya space sama sekali untuk kehidupan normalnya dia gitu. Jadi yang baik dari minimalis adalah menurut gue adalah bagaimana kita bisa memilih barang yang punya fungsi tapi Mhm. tidak memakan space buat barang-barang yang seharusnya kita sediakan space buatnya begitu. Karena kalau misalnya kayak kita terlalu sayang atau terlalu banyak ikatan emosional gitu dengan suatu barang sampai kita sayang membuangnya padahal kita udah nggak pakai sama sekali, akhirnya jadi space yang seharusnya buat barang yang berguna buat kita malah nggak ada gitu. Ya, ya. Nah, jadi menurut gue baik sih sebenarnya minimalis begitu. Dan salah satu tips yang biasa gue lakukan adalah kadang kalau misalnya kita punya barang terlalu banyak, bisa bertumpuk-tumpuk nih. Biasanya barang yang paling bawah tuh nggak akan ke notice dan nggak akan kepake. Nah, Hmm. jadi kalau misalnya bisa kita susun barang benar-benar bisa terlihat ketika kita langsung buka laci atau tidak tertumpuk lah begitu. Jadi akhirnya menghindari kita kita ada nggak ya barang ini kayaknya nggak ada terus kita beli udah kebeli ternyata kita udah punya dua kayak Hmm. gitu. Jadi itu mungkin salah satu tips yang bisa membantu juga sih. Right, right. Thanks Chris buat sharingnya. Nah sekarang gue akan ke ada beberapa orang nih yang sudah gue angkat jadi speaker juga. Mungkin bisa sharing atau mau bertanya silahkan. Mulai dari Suci dulu. Halo Suci. Halo. Halo, halo. Kamu ada yang mau di-sharing nggak tentang frugal living atau minimalis gitu? Atau sebenarnya
hidup sekarang gimana sih? Apakah kamu salah satunya atau tidak keduanya atau gimana? Halo, halo. Halo, halo. Kayaknya kayaknya sinyal aku nih lagi naik turun. Kalau aku sih kayaknya lebih ke minimalis ya. Kebetulan juga abis renov rumah dan em, apa namanya saatnya juga nih mindah-mindahin dan juga pilih-pilih barang-barang yang tadinya tuh kayak sebenarnya benar tadi kata Kak Christopher tadi bahwa ada beberapa barang tuh sebenarnya kita nggak pakai gitu. Tapi ya di keep aja terus kayak nggak mau lepas gitu. Padahal tuh actually daily-nya kita juga belum tentu pakai juga. Ada pas kemarin pindahan terus renov udah jadi nih mulai sortir-sortir lagi tuh kayak baru sadar oh gue ternyata punya barang ini sebenarnya yang kita nggak perlu gitu. Ya. Akhirnya ya kesempatan sortirnya pas itu sih renovasi rumah ini benar-benar bantu banget untuk kita eh, sadar lagi gitu apa sih yang kita butuhkan dan ya udah kalau itu udah cukup baru sadar banget deh itu ternyata dan apa ya pengaruh ke spending habit kita juga ternyata gitu selama ini kayak apain sih gue punya barang-barang ini gitu padahal beberapa barang tuh bahkan masih ada yang baru dan belum kepake gitu itu sih Oke. Mungkin gue akan nanya ini agak personal dan maaf kalau ya judgmental. Kan lo ya cewek ya. Berapa ya banyak baju yang ada di lemari lo? banyak banget Banyak. seriously banyak banget itu kayak terutama yang bikin aku feel guilty itu justru dari baju. Hmm. Kalau barang-barang lain kayak yang di urusan dapur segala macam sih oke lah ya itu kayak bisa excuse gitu kan kayak awal-awal pandemi sok-sokan beli alat-alat baking lah apalah gitu-gitu kan tapi kan kayak dipakainya awal-awal aja gitu terus ini kan kayak ya udah gitu kayak masih bisa memaafkan ini masih bisa kepake gitu tapi baju itu tuh yang bener-bener feel guilty banget karena itu tuh bahkan ada beberapa baju yang kayak masih ada Label price harga. tag-nya itu beneran deh kayak kayak ngapain sih gitu terus em, dulu kan juga suka traveling ya terus kadang kalau tiap kali mau pergi tuh kayak eh, harus beli baju gitu terus padahal juga gak penting-penting amat gitu kayak kalau kita pergi keluar gitu buat beli coat segala macam yang buat musim dingin tuh terus dipakainya berapa kali doang balik ya udah gitu loh itu akan stay di lemari yang nggak akan kita pakai selama di sini gitu Iya. kayak oh shit sih gue harus Kalau benerin kira-kira ini sih kamu habitnya kamu tertarik buat ini nggak? Marie Kondoing si ya lemari ya berpisah aku tuh dengan udah baju. mulai ikutan itu kenapa aku kemarin mulai sortir pas pada saat renovasi dan sekarang sih masih ongoing ya dan itu memang Ya. melelahkan sih sortir itu gara-gara nonton itu di Netflix mulai nonton Marie Kondo Tapi siap berpisah balas dengan ada baju-baju itu. ya bisa Oke, bagus. Saya doakan semoga semoga kamu, lancar ya, semoga kamu bisa dengan minimalisnya ya. Oke, thank thank you you Suci. Jan. Gue mau beralih lagi ke yang lain. Felicia, halo Fel. Halo, malam Kak John. Kamu ada pengalaman nggak atau mau sharing apa nggak? Aku sharing, aku sih sebenarnya aku tuh dulu bisa dibilang hoarder. Cuman aku bukan hoarder baju sih. Aku lebih ke buku-buku karena dari kecil seneng banget baca buku. Mau dari buku komik, novel, majalah, bahkan sampai buku sekolah. Dulu tuh dari zaman-zaman SD itu bisa dibilang aku masih ada. Kalau orang lain kan mungkin dilokin ya. Nah, kalau aku tuh enggak. Nah, itu sebenarnya pengaruh dari orang tua juga sih. Orang tua aku soalnya senang banget baca buku dan mereka itu kayak punya koleksi buku masing-masing gitu. Jadi aku otomatis kayak ke bawah gitu. Nah, cuman semenjak ada yang namanya Marie Kondo, kayaknya tuh di internet ya aku lihat kayak di YouTube itu juga orang mulai posting-posting, upload-upload video yang mereka spring cleaning atau misalkan winter cleaning. Nah, jadinya tuh kalau misalkan kita di rumah aja kan sama lingkungan orang rumah memang habitnya sama ya, sama-sama suka numpuk barang. Jadinya tuh kita nggak pernah mikir kalau itu sebenarnya habit yang jelek dan nggak bagus dan makan tempat. Jadinya kan tempatnya nggak fungsional ya karena untuk naruh barang-barang kan. Tapi karena kita ngeliat di YouTube, uh,
kayaknya kok enak ya ngeliat orang rumahnya habis diberesin tempatnya lebih lega, atau misalkan tempatnya itu bisa difungsiin sebagai tempat yang lain, atau misalnya mereka punya tempat kerja di rumah yang lebih luas gitu karena banyak barang-barang yang akhirnya udah nggak dipakai, ya mungkin mereka sumbangin atau mereka buang. Nah jadinya semenjak saat itu sih aku udah mulai mencoba mencoba untuk lebih minimalis dengan mensortir barang-barang aku. Cuman memang aku nggak mulai dari buku karena menurut aku agak berat mulai dari buku. Jadi aku mulai dari ikutin caranya Marie Kondo sih. Pertama dari baju yang sering kita pakai, terus habis itu mulai nanti beralih ke yang lain sampai nanti yang paling sulit kan biasanya. Nah, sebenarnya aku nggak pernah melabeli diri aku minimalis atau frugal living. Cuman kalau dipikir-pikir, sebenarnya aku berapa tahun belakangan ini, 2 tahun ini, eh mungkin agak ke frugal living sih. Karena sebelumnya itu aku kalau misalkan punya gaji suka aku habisin. Hmm. Ya nonton konser atau misalkan beli baju baru. Pokoknya bener-bener yang kayak nggak dipikirin gitu loh. Kedepannya ini duitnya bakal jadi apa. Nah, eh, gara-gara pandemi, sebenarnya gara-gara aku dipaksa juga sih. Jadi ini pengaruh orang dekat juga. Jadi mereka melihat kalau aku tuh sebenarnya punya kemampuan untuk investasi atau enggak untuk spending uang ke arah yang lebih baik. Nah, sementara aku spendingnya untuk ya nonton konser atau yang seneng-seneng kayak gitu kan. Akhirnya mereka memaksa aku untuk mendp apartemen. Jadinya Oke. karena aku dipaksa DP apartemen, mau nggak mau, semua budgeting aku yang tadinya aku alokasiin untuk senang-senang, akhirnya aku alokasiin untuk mendp apartemen, untuk bayar cicilan apartemen. Jadinya ya aku udah nggak punya alasan lagi nih untuk boros-boros, untuk buang-buang duit hanya untuk dengan label senang-senang. Akhirnya ya mau nggak mau berusaha gimana caranya ngumpulin duit supaya apartemen ini cepat lunas. Itu sih. Jadi sebenarnya kalau dipikir ya memang harus kadang kalau kita mau apa, kalau nggak ada yang maksa, aku mungkin sampai sekarang nggak punya apartemen kali ya. Jadi kadang memang harus dipaksa, ada yang maksa juga. Biar pengeluaran yang aneh-aneh teralihkan ya menjadi sesuatu aset gitu yang produktif juga nanti. Iya, benar-benar. Apartemennya udah lunas atau masih Sih tahun keberapa? belum. Baru tahun kedua. Aku bener-bener Wah, DP masih panjang. apartemennya pas banget sebelum corona, sebulan sebelum corona. Baik, semangat ya. Oke, terima kasih. Thank you for sharing, Feli. Oke, sekarang kita lanjut ke Wib. Wibi, Halo, halo. halo Wib. Gedean dikit Wib, Halo. suaranya Wib. Yap. Beneran? Masih belum Wib. Gedean lagi Wib. Halo, halo. Udah. Masih belum Wib. Ya udah, silakan Wib. Bentar. Sharing apa Wib? Bentar dulu deh. Gue pakai earphone dulu. Oke. Nah, jadi mungkin juga ini sebenarnya tadi si frugal living dan minimalis ini ternyata sebenarnya bisa jadi bareng ya, Sam ya. Bisa dibilang kalau nggak sih gue Bisa. gue seorang frugalis dan gue juga seorang minimalis. Jadi Bisa kayak sih. udah barangnya dikit, beli barang dikit juga mikir-mikir gitu kan duitnya berapa ya gitu. Mm-mm, mm-mm. Bisa. Em, Sebenarnya underlyingnya ya itu sih John. Si minimalis itu mungkin seorang minimalis would be focusing on the spiritual value gitu ya. Tadi kan dari beberapa cerita dari lu sharing lihat apartemen bersih, seneng gitu kan ada something yang lu rasakan di dalam lu gitu kan. Terus Ya. lu nggak mau punya apartemen yang rame dan segala macam gitu. Atau tadi ada yang cerita dapat kepuasan ketika ngerapiin baju segala macam. Underlyingnya mungkin spiritual gitu kan. Kalau frugalist mungkin ya itu sebenarnya happy juga sih ngerasain happy ya. Cuman yang gue dan istri gue lakukan yaitu kita dapatkan happy bukan not so much from seeing the clean house, bukan Ya. dari lihat rumah bersih, meskipun rumah gue bersih sih. Tapi kita ngelihat yaitu net worth kita gitu, tabungan kita pelan-pelan eh, naik tiap bulan gitu ya, dan ada tanggal di mana em, dibilangnya kalau yaitu financial independence itu di kita udah kita udah lihat forecastnya gitu. Jadi oke, sekarang angkanya di usia 35. Jadi kalau nanti udah umur 35, kalau gue mau gue bisa resign aja gitu
gue bisa misalkan kondisi kantor gue tiba-tiba nggak suka kerjaannya atau gimana, if I want to resign I can resign karena um, nah ini juga another topik ya yang agak susah dijelasin lewat forum kayak gini. Cuman kalau teman-teman tertarik boleh baca-baca lagi tentang the 4% rule. Ini sebuah studi. Jadi basically kalau teman-teman bisa hanya hidup dari 4%, makanya kan 4% rule ya, dari tabungan, dari investasi yang teman-teman punya setiap tahunnya, maka secara matematikanya gitu, uang teman-teman misalkan return saham gitu ya, return saham di tahun itu 7%. Terus lo ambil 4%-nya, 3%-nya lo balikin lagi ke pokok investasi lo, terus diputar lagi. Kalau lo bisa hidup hanya dari 4% itu, maka uang pokok lo yang lo nggak sentuh itu secara matematika bisa diputar terus sampai selama-lamanya. Dan uang lo Ya. nggak akan pernah habis gitu. Nah, sekarang 4%-nya tuh masing-masing kan beda gitu. Ada yang cukup hidup misalkan dengan 5 juta sebulan, berarti setahun 60 juta. Ada yang 20 juta sebulan, berarti setahun 240 juta, dan seterusnya. Nah, jadi um, itu adalah long term goal-nya. Kalau lu menjadi seorang frugalist, lu sedang membuat satu mesin pencetak uang, di mana ketika mesin pencetak uangnya udah siap, lu bisa lepasin kerjaan lo dan lu bisa hidup dari investasi gitu. Ya, ya, Dan ini betul. bukan scam ya guys, bukan kayak oh kalian harus jualan ini atau you have to build a business or everything. It's your money invested in the stock market. That's it gitu. Jadi nggak ada gimmick, nggak ada jualan membership apa-apa, harus jual produk apa segala macam. Itu duit lo masukin ke index fund, reksadana saham, indeks saham. Ya udah terus diemin tiap tahun cuma ambil 4%-nya. Kalau lu bisa konten hidup dengan 4% itu, maka sisanya nggak usah disentuh. Mau saham naik, mau saham terus, mau saham turun, kamu merem for the rest of your life. According to the math, your money will last your lifetime. Gitu. Betul, betul, betul. Ini juga 4% ini gue gunain nih. Jadi target gue pengen dapat duit 10M. Asik. Kenapa? Karena 10M, kalau misalnya gue deposito nih, ini hitung-hitungannya enak nih. 10M gue deposito tadi kan dengan aturan 4% itu, berarti gue bisa dapat setahun 400 juta. Gitu ya. Dan deposito itu kan ya udahlah anggap aja deposito atau mungkin nanti invest yang lebih inilah, tapi anggap aja deposito murah, mudah, gue dapat 400 juta setahun, sebulannya gue dapat 30-an juta. Nah bayangkan sebulan lo dapat 30 juta, lo nggak ngapa-ngapain kan, itu kan lumayan ya. Lumayan, jadi gue bisa, kasarnya gue nggak kerja pun gue bisa dapat 30 juta gitu loh buat menyokong hidup. Tapi kan sebenarnya ini mungkin gue juga frugalis jadi jalan mencapai 10M itu panjang. Nah disinilah perjuangan dimulai gitu. Kayak lo benar-benar harus ngumpulin 10M ya, jadinya lo harus mikir oke, gimana cara gue ngolah duit gue, gimana caranya gue juga jadi berhemat, karena this is a long term battle gitu loh. Gak yang dengan oke, gue ada, wah gue duitnya 500 juta, oke gue jalan-jalan sana sini abisin gitu, nggak gitu. Iya. Gitu. Right. Oke. Gitu Thank you, sih. Sep. Interesting. Wibi gimana Wibi? Tadi udah Halo. ketemu headsetnya? Halo, udah? Ya, silakan dulu. Thank you. Kalau dari gue sendiri gue gak, ya sama juga gak ngerasa gue gak nge-labelin diri gue di frugal atau di minimalism. Gue merasa di campuran keduanya gitu. Gue kalau sedikit menyempitkan ke arah spending, untuk hal-hal yang gak gue rasa esensial dan bervalue di gue, ya gue bisa se-frugal itu, karena nggak perlu gue mencari hal-hal yang terlalu berlebihan untuk suatu barang yang kayak taken for granted sehari-hari. Tapi kalau misalnya untuk barang-barang yang gue value, misalnya bisa gue spending lebih dan untuk mencari value yang lebih gitu. Yang salah satu contoh yang bisa gue kasih contohnya adalah barang kayak earphone. Mungkin gue dulu kayak pakai earphone gue ngerasa cukup. Gue senang musik, terus pakai earphone gue ngerasa cukup dan sering-sering rusak gitu. Ini pertimbangan satu sisi frugal, di satu sisi minimalismnya adalah ketimbang gue dengan earphone yang tiap 3 bulan rusak gue keluar 100.000, mending gue beli headphone yang rada mahal, tapi gue juga secara quality gue nambah, tapi secara umurnya juga bisa lebih panjang gitu. Jadi gue lebih contohnya kayak gitu. Sama
mungkin gue mau bagiin sedikit ke kalau di secara pembelian dan nge-value spending kita itu gue baru belajar dikit dari course di Coursera gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita beli barang makin spending kita juga bakal ngerasanya makin lama gak puas. Contohnya kayak tadi beli iPhone 12, sekarang udah keluar iPhone 13. Ntar kalau misalnya kita beli terus makin lama gak puas, misalnya contohnya gitu. Kenapa? Karena satu barang yang berkembang, dua juga kita makin adapt sama barang itu sampai jadinya taken for granted. Salah satu tipsnya biar uh, lebih happy juga adalah spending ke experience. Jadi emang ya gue mau jadarin juga kalau misalnya kita spending ke experience itu value-nya emang bisa dibilang lebih tinggi karena kita gak bisa adapt sama experience itu. Kita misalnya liburan sekali kita gak bisa kecuali kalau ngulang-ulang terus ya. Tapi kayak kita liburan sekali ya udah senangnya sekali kita nginget itu sekali tapi gak berkali-kali. Makanya spending ke experience itu katanya lebih value-nya lebih oke untuk diri kita gitu sih. Right. Menarik juga ini. Dan mungkin juga kalau gue juga termasuk orang yang selain tadi mungkin pertimbangan kalau ada kayak apa ya pertimbangan oke, berapa eh, kira-kira gue mengeluarkan uang sebanyak ini, berapa jam kerja yang harus gue tempuh untuk mendapatkan uang sekian gitu ya. Nah, di satu sisi juga gue kalau membeli barang, jadi gue juga pertimbangan tentu saja dari sisi harga, dan kedua dari sisi seberapa lama gue akan menggunakan barang tersebut. Atau seberapa sering. Jadi mungkin begini konteksnya, kalau misalnya gue tadinya gue tinggal di rumah sebelum pandemi ya, di rumah yang gue jarang nonton TV gitu ya. Gue jarang nonton TV gue juga, gue nyewa apartemen juga ada TV 32 inch dari owner, jelek banget loh pokoknya TV-nya. Kayaknya TV-nya model jadul gitu. Nah terus ketika pandemi terus gue kemudian ada satu game yang sangat gue suka, Final Fantasy 7 itu gue main dulu zaman SMP, kemudian dia di remake, tadinya di PS1 sekarang di remake di PS4 yang grafiknya jauh lebih bagus. Gue akhirnya kayak demi nostalgia gue harus beli game ini, dan gue beli game itu, dan ketika gue main di TV yang 32 inch itu kayak gila, ini pengalaman gue main jelek banget gitu. Jadi kayak gambarnya jelek, gambarnya harusnya bagus cuma dia tidak terakomodasi di TV yang itu. Nah jadinya gue memutuskan oke, gue akan beli TV yang lebih besar. Gue akan beli TV besar 55 inch yang kualitasnya bagus juga. Harganya mungkin waktu itu kayak 15 juta ya, kayak that's quite pricey. Tapi menurut gue konteksnya adalah gue akan menggunakan TV itu, dan ternyata pandemi juga gitu kan. Gue jadi sering menggunakan TV itu, gue nonton, gue main game, bahkan kayak gue kadang kerja juga gue bisa pakai itu TV ditembak gitu ya. Dan itu bikin pengalaman gue di rumah jadi jauh lebih enak gitu. Ya ibarat kalau tidur gitu ya, lo tidur 8 jam sehari di atas kasur, mending cari kasur yang bagus kalian. Biar apa? Biar pengalaman tidur lo juga akan jauh lebih nyaman gitu. Jadi itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan untuk membeli barang. Bukan berarti kayak kasur 100 juta juga gitu kan. Ya itu juga masih mikir-mikir lah. Yang penting disesuaikan juga dengan kemampuan kita membeli barang. Tapi kalau misalnya lo percaya dengan satu kualitas barang, kayak si barang A kualitasnya bagus dan akan sering lo pakai, menurut gue lo bisa jadikan membeli barang A itu sebagai tujuan finansial. Misalnya oke, gue pengen beli TV 15 juta atau gue pengen beli kasur 20 juta gitu ya. Konteksnya tadi karena lo akan tidur lama di kasur, karena TV ini akan lo pakai terus-terusan misalnya. Gitu. Oke. Bang John mau nambahin dikit mirip juga soal itu. Gue jadi keinget sedikit prinsip. Ada teman gue dulu nge-share prinsip dia buat milih gadget yang dibeli buat dia, handphone. Tapi gue rasa mungkin bisa diterapin ke yang lain. Apakah ini masuk ke conscious atau frugal living? Correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau misalnya dia kayak ngebandingin antara ngebeli HP misalnya merek X dengan merek Apple, terus dia ngebandinginnya dengan si misalnya merek X ini dengan harga misalkan 5 juta, tapi dia dengan umurnya biasa kayak udah 2 tahun udah ketinggalan softwarenya atau misalnya udah mulai ngadat-ngadat, berarti dia ngebagi itu bisa 5 juta bagi 2 tahun, mungkin 5 juta bagi 2 tahun
200 ribuan gitu kan ya. Nah, terus misalnya dengan Apple dengan harga 15 juta, tapi ternyata bisa sampai 6 tahun. 15 juta dengan sampai 6 tahun, kalau dibagi harganya juga sekitaran 200 ribuan yang sama. Mungkin katanya kalau mengambil frugalnya kita ngambil yang HP merek X ya lebih murah. Tapi ternyata kalau misalnya dihitung semacam hitungan per bulannya itu, kalau ngambil iPhone bisa lebih awet gitu karena udah ada jaminan future proof atau apanya. Secara perbandingan tiap bulannya bisa dibandingin gitu. Gitu sih. Right. Betul. That's actually a nice insight. Oke, berikutnya gue ke Jessica. Jess, Halo. Gimana, halo John? Jess. Jess ada pengalaman dengan frugal living atau minimalis atau sebenarnya lo kayak tidak keduanya atau gimana? Oke, jadi sebenarnya tuh hari ini dengar terms, nggak, jadi sebenarnya udah sempat dengar terms tentang soal hidup frugal living sama minimalis tuh udah sering gitu, tapi sebenarnya belum pernah mendalami nih apa sih itu. Nah, surprisingly ketika dengar session hari ini, ternyata aku sebagai seorang cewek cukup ini ya between frugal dan minimalis karena misalnya nih, jadi aku punya prinsip lemari gitu ya, lemari. Jadi isi lemari itu kalau udah 1 bulan nggak kepake, itu pasti aku keluarin sih John gitu. Jadi kayak Tapi tau dari mana yang ini nggak kepake, yang ini kepake? Kalau isi lemarinya banyak. enggak isi lemari aku nggak banyak tapi. Nah jadi tuh maksudnya gini. Jadi kalau misalnya kita punya baju nih, terus baju kita selama 1 bulan gitu ya, itu nggak muter atau nggak dipakai sama sekali gitu. Itu kan artinya baju itu udah kayak mungkin sebenarnya kita nggak terlalu suka lagi sama baju itu, atau misalnya baju itu udah outdated jadi kita lagi nggak pernah pakai atau apa-apa gitu kan. Nah itu biasanya aku keluarin dan kasih ke orang-orang yang lebih membutuhkan sih gitu. Dan kayak untuk barang-barang lain tuh sebenarnya aku selalu review quarterly gitu. Jadi kalau misalnya kebetulan kan anak company nih ya. Jadi kalau misalnya udah masuk quarterly report tuh udah kayak ada alarm gitu, kayak oke nih ini saatnya bebersih rumah gitu. Jadi kayak misalnya kalau sepatu nih, aku tuh cuma punya kayak 5 pasang gitu. Jadi kayak misalnya 2 sneakers, 1 sepatu olahraga, 2 sendal cantik gitu. Nah, that's it gitu. Tas juga kayak gitu, aku cuma punya 4 bahkan. tapi iya sebenarnya irit, maksudnya bukan irit sih, sebenarnya ini sedikit banget kalau dipikir-pikir gitu. Nah cuma untuk barang-barang masak sama alat kopi memang spending lebih karena itu something that I really like to do gitu sih John. Jadi kayak Nah mungkin pertanyaannya jadi gini, setelah sebulan lu buka lemari dapur, semua alat masak lo itu kepake nggak? Oh kepake. Jadi tuh Kepake berarti. Jadi tuh gini John, alat masak itu kan banyak ya. Even panci aja nih, yang namanya panci itu tuh beda satu sama lain. Betul. Fungsinya gitu kan. Nah aku cuma punya 1 model tuh 1. Jadi kayak misalnya kalau panci ya 1, frying pan 1, slow cooker 1 gitu. Jadi kayak nggak pernah. Iya. Ya ada nggak mereka misalnya, juga gue beli panci ini mau masak A gitu, tapi Indian kayak nggak pernah masak atau mungkin masaknya sekali dalam 3 bulan gitu loh. Nggak mungkin karena suka masak. Jadi kayak most likely tiap hari masak. Gitu. Jadi semua alatnya ke utilize lah ya. Gitu. Right. Oke, thank you for sharing nih Jas. Nah gue mau nanya lagi ke Sam nih. Sam, kalau misalnya dalam konteks si Jessica tadi gitu ya, gue suka masak, gue suka banget masak gitu. Bisa nggak ya gue kayak lebih mengalokasikan, is it wise for me as a frugalist misalnya, to allocate more budget on cooking gitu, atau sebenarnya kayak gue justru harus meredam, gimana caranya gue masak ya nggak harus banyak-banyak, atau barangnya mungkin cari yang kualitasnya ya masih dapat tapi nggak semahal itu. Jadi gimana ya? Tadi menarik sih ceritanya soal masak ya, karena untuk dari habit kita masak dan makan di luar tuh juga benar-benar bisa jadi penghematan yang lumayan. Kalau gue juga mengkonsumsi podcast gitu kan ya, dengar cerita-cerita dari orang-orang yang praktekin frugal living ini di luar gitu.
selama ini sih cerita yang gue dapetin adalah ya udah pokoknya intinya dihitung aja. Lo keluar duit berapa untuk budget makan lo gitu. Jadi yang pertama-tama harus dilakukan ya udah forget about what you think you like, lupakan apa yang lo pikir lo suka atau apa yang lo pikir selama ini saya udah hemat kok di situ dan lain sebagainya. Mulai dengan budgeting dulu. Dengan budgeting itu dan budgeting tuh nggak harus seumur hidup budgeting loh. Gua setelah apa namanya melakukan frugal living ini kurang lebih mungkin tahun kedua ya, gue udah nggak sedisiplin itu budgeting seperti di awal-awal bulan. Jadi sebenarnya budgeting buat kita tahu dulu seberapa di mana sih kita boros gitu, di mana sih kita boros dan di mana kita hemat. Nah baru dari situ kita tahu nih porsi kita untuk oke, gue ngeluarin duit segini buat masak makan gitu. Hobi gue tiap bulan misalkan mau beli panci baru dan segala macam itu ada di satu kantong budget yang sama tuh. Nah dari situ baru nanti kita berstrategi lah dengan uang itu gitu. Nah cara kita berstrategi kan juga beda-beda ya. Ada yang ini ekstrim tapi ya John ya. Ada yang gue pernah denger pokoknya gue kalau masak sama istri gue, dia suami istri gitu orang Amerika, dia bilang gue berusaha tiap kali gue makan itu nggak lebih dari $2 per orang per meal. Jadi misalkan ya kan karena dia sepasang suami istri berarti setiap kali makan dia cuma habisin $4. Nah gimana caranya biar bisa habisin cuma $4? Dia belanjanya belanjanya borongan gitu. Jadi kalau dia beli dry goods, misalkan dry goods tuh kayak misalkan kita beli Havermut gitu atau kita beli beras kan bisa beli banyakan gitu ya. Nah kalau bisa beli lebih murah pokoknya jadi yang hitung gitu pokoknya gue nggak mau lebih dari $2 per bulan. Dan menurut dia dengan budget segitu bukan jadinya gue makan makanan murahan terus gizi gue jadi nggak terjaga, justru gue lebih aware nih ketika gue belanja, gue cari deals yang bagus. Sehingga gue bisa tetap menjaga nutrisi gue. Nah kita Jadi juga lebih praktekin kreatif ya. iya, nah kita juga praktekin gitu, cuman mungkin nggak se-ekstrim itu. Nah, salah satu video yang gue bikin di YouTube itu yang banyak orang antara percaya dan tidak itu kita cerita di situ budget kita sebulan untuk makan tuh 2,5 juta. Kita keluarga, kita suami istri, ada anak 1 umur 2 tahun, dan ya udah kita 2,5 juta itu between me and my wife, kita masak di rumah, kita belanja di pasar dekat rumah dan ternyata cukup gitu, belanja segitu. Triknya gimana gitu? Jadi misalkan kalau belanja buah, kita cari buah yang selalu in season, kayak pisang, pepaya gitu ya. Ya kalau misalkan sekali-sekali pengen mangga boleh, tapi kita tahu bahwa mangga tuh jauh lebih mahal misalkan dari buah yang lain gitu kan, misalkan atau semangka sekali-sekali boleh gitu. Tapi kalau kita beli pisang 15.000 dapat setandan gitu kan, banyak itu bisa seminggu gitu. Terus misalkan apalagi ya, kita mau beli daging nih gitu. Kita beli daging, kita juga kreatif. Misalnya kita mau makan sapi gitu. Bagian daging sapi mana yang lagi diskon? Dulu ada Giant ya, sekarang Giant udah tutup ya. Nah Giant tuh suka gitu, brosurnya tuh dia ada kan, dia cetak gitu. Oh kali ini daging perut bagian mana atau lidah lagi murah, kita belinya lidah kayak gitu. Terus kalau lagi murah dan bisa beli banyak, kita taruh di kulkas. Jadi seminggu lo makan lidah terus gitu ya? Nah enggak, jangan. Ya kita atur gitu kan. Jadi kita beli banyak, mungkin kita ration, kita potong-potong. Jadi porsi sekali makan daging kan berapa sih, 200 gram buat berdua gitu. Nah udah, yang misalkan lu beli 2 kilo, 3 kilo, lu potong-potong 200 gram, lu masukin wrap, masukin kulkas. Kalau lagi mau masak yang itu ya masak yang itu, kayak gitu. Jadi ya gitu sih triknya gitu. Nah again balik lagi, frugal living ini lebih ke gimana kita mikir at least kalau gue dan istri gue sih kita mikirnya gimana kita bisa tetap menikmati deh, finding joy in little things gitu. Ya kita berhemat, ya kita mindful, kita punya goal umur 35 kita mau punya uang yang cukup untuk bisa merdeka finansial, tapi along the way kita juga mencari cara untuk bisa tetap menikmati perjalanan itu gitu. Jadi bukannya kita
em, nggak menikmati ya gitu. Kebetulan gue dan istri emang sama-sama seneng ngulik gini gitu, dan ini jadi kayak apa ya? Mungkin some people like to main PS gitu kan, ada yang hobi main PS, ada yang hobinya baca buku. Nah kebetulan gue dan istri jadi justru kita jadi lebih dekat, lebih kompak dengan kita terbuka soal keuangan dan kita ngulik sama-sama gitu. Dan gue juga jadi apa ya? Ya ini agak personal sih, cuman gue jadi somehow admire my wife more gitu, karena wah ternyata ini sesuatu yang Tuhan udah kasih dia skill ini nih gitu. Kalau gua nggak membiarkan dia untuk this is her God given talent gitu untuk menjadi seorang budgeting person yang canggih gitu ya, ya gua akan menyanyiakan, gue tidak membantu dia mencapai potensi maksimal dia gitu. Jadi this is something also yang buat gua justru makin ya respect lah, and have I think more value gitu ke relationship kita. Ini Gitu. istri lo kerjanya auditor atau gimana? Istri gua Akuntan itu jangan-jangan. dulu pas SMA itu juara nasional Olimpiade akunting. Anak BPK Oh Penabur. wow, ada ya. Ada Gue juara. bahkan baru tahu ada Olimpiade Nasional Akunting gitu. Iya, Oke, gitu. tapi oke, gua mau menggali lo sedikit ya. Berarti di awalnya sendiri, kan gue melihat frugal living ini, apalagi kalau konteksnya udah kehidupan berkeluarga ya, ini kan nggak akan bisa jalan kalau misalnya oke lo udah berhemat tapi pasangan lo boros gitu ya. Jadi kan ini sebenarnya harus deal-dealan keduanya gitu ya. Nah di awal lo mulai ini, siapa yang mau mulai dan kira-kira ada nggak pertentangan kayak, aduh, Ada. kenapa sih gua harus kayak gitu gitu? Ada. Jadi yang dari lahir hemat itu istri gua. Yang dari sononya udah hemat, dan dia ngitung gitu ya, itu istri gua. Tapi ya itu sampai tahun 2020, sampai tahun lalu sebenarnya, sampai gua ketemu tadi videonya Pak Dodi Prayogo yang dia ngomongin soal pensiun dini, gua tuh nggak ngerti gitu. Kenapa sih lu harus hemat? Kayak soalnya istri gua tuh suka berhemat karena dia suka berhemat gitu ya, kayak apa, bukan karena apa-apa, dia cuman kayak ya udah pokoknya suka aja hemat gitu, suka aja ada uang tabungan, ada aset yang dibangun tuh dia suka gitu, dia nggak ngerti buat apa gitu. Nah tapi setelah gue nonton video Dodi Prayogo terus kenal sama konsep financial independence retire early ini gitu, gue jadi kayak punya ada tujuannya gitu. Oh ternyata selama ini istri gue berhemat, kita bisa lo mencapai itu gitu, kita lo bisa lo mencapai si fire itu gitu. Dan apa ya, jadi gue jadi ikutan semangat gitu. Gue tipe orang yang lumayan goal oriented juga, kalau nggak ada yang dikejar, kalau nggak jelas tujuannya, gue jadi males gitu. Tapi ketika ketemu si konsep fire ini, terus ada kayak, oh lu bisa apa, mengumpulkan uang sekian. Kalau tadi Joni misalkan 10M gitu ya, nah 10M tuh bisa terkumpul loh di usia misalkan 35 gitu. Dan ketika lo usia 35 dengan lo punya 10M, lo bisa lo memilih untuk nggak kerja gitu. Nah itu ting gitu, kayak ada light bulb di kepala gue. Kan Oh, tidak percakapan bekerja. yang iya tidak bekerja nikmat gitu kan. Kan ini kan apa, percakapan anak-anak sekarang ya, bahkan mungkin dari 3 tahun lalu kan, kejar passion gitu kan. Nah ini tuh kejar passion sebetulnya. Ujungnya itu kejar passion. Passionku adalah, passion Joni kan main PS kan. Ya. Ya passionku apapun itu nanti, aku bisa kejar ketika aku sudah punya eh, financial independence gitu. Ketika aku Ya. sudah punya kontrol atas waktuku sendiri, ketika aku sudah punya apa namanya ya, kebebasan untuk bisa kerjain apa yang aku mau kerjain, karena aku udah nggak usah pusing lagi ada nasi nggak di rumah, ada air nggak, ada listrik nggak, itu udah taken care of karena aku udah punya yang tadi kita bilang mesin cetak uang itu gitu. Right. Mm-mm. Oke. Thank you banget for sharing this Sam, dan juga mungkin Sama-sama. buat teman-teman, semoga tadi yang sudah di-share baik itu dari Sam dan juga Chris dan juga Feli, Vivi, Jessica dan Suci, thank you semua. Mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman ya. Entah mau itu jadi frugalis yang tujuannya oke, gue pengen independen secara finance dan juga mencapai pensiun dini, atau yang tadi minimalis yang kayak oke, gue pengen lebih appreciate barang-barang dan juga mengganti cara gue melihat barang tersebut gitu ya. Bisa coba dipelajarin lagi dan didalamin, dan juga nanti mungkin Sam juga sharing banyak di
soal frugal living dan juga kehidupan berumah tangganya di YouTube dia. Jangan lupa follow Instagramnya juga dan tonton juga di YouTube-nya. Thank you banget. Udah jam 9, gue nggak akan malam-malam karena kita juga butuh istirahat, besok masih bekerja. Thank you banget semua yang sudah dengerin dan juga para speaker. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi Clubhouse berikutnya di hari Sabtu. Thank you.